Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tugas kelompok dari mata kuliah Etika Profesi Pemasaran yang menganalisa permasalahan KTA tanpa etika. Di sini saya dan teman-teman saya yaitu Anindya Nabila Nurhayani, Eloy Adilita Site, Ihsan Hakim, Muhammad Ihsan Mulkia, dan Muhammad Arya. Di sini kita menganalisis SAPA-DAPA, yang artinya SAPA itu situational analysis, PA-nya problem analysis, D-nya decision analysis, dan P-nya potential problem analysis. Selanjutnya situational analysis yang akan dibacakan oleh Ihsan Hakim dan Muhammad Arya. Baik, saya akan membacakan situation analysis. Pertama, Bank Indonesia berencana mengatur ulang bisnis kredit tanpa agunan atau disebut KTA. Kedua, menagih KTA yang berstatus macet masih belum ada kejelasannya. Ketiga, pemasaran KTA masih belum terencana secara individu sehingga bank harus menggunakan jasa pihak ketiga. Keempat, Perbanas menghimbau para anggotanya tidak menawarkan KTA dengan cara pendekatan hard selling. Selanjutnya yaitu problem analisis yang akan dibacakan oleh Muhammad Ihsan Mulkia. Sekarang saya akan membacakan tentang problem analisis, yaitu perbankan masih terlalu agresif dalam menyampaikan penawaran melalui SMS maupun telepon. Penyaluran kredit beresiko tinggi, pemasaran KTA masih belum terencana secara individu, sehingga bank harus menggunakan jasa pihak ketiga. Seleksi debitur dapat menyebabkan lemah, bisa mengakibatkan kenaikan rasio kredit bermasalah atau non-performing loan yang bisa disebut NPL. Next. Berikutnya adalah decision analysis yang akan disampaikan oleh Anindya. Pertama, perbankan menyarankan Bank Indonesia memberikan peringatan dan menghukum bank yang menawarkan KTA dengan cara tidak etis, karena penawaran KTA saat ini sangat mengganggu hak asasi bagi setiap individunya. Yang kedua, cara penagihan kredit macet KTA, perbankan menginginkan tetap ada jasa pihak ketiga atau debt collector. Karena dengan debt collector, bank akan dengan mudah mendapatkan kembali uang pinjaman yang tidak dikembalikan ataupun belum dikembalikan oleh nasabah yang dengan sesuai pada waktunya. Berikutnya adalah potensial problem analysis yang akan disampaikan oleh Eloy. Potential problem analysis. Perbankan menyarankan Bank Indonesia memberikan peringatan dan menghukum bank yang menawarkan KTA dengan cara tidak etis. Yang pertama, seharusnya Bank Indonesia memperketat pengawasan dalam pemasaran KTA. Ini dilakukan supaya para pihak ilegal tidak merajalela menawarkan KTA kepada para masyarakat dan para pihak ilegal diberikan sanksi hukum yang tegas. Yang kedua, seharusnya bunga kredit bisa dijangkau masyarakat supaya masyarakat tidak menggunakan jasa perbankan ilegal. Jika bunga kredit yang ditawarkan oleh Bank Indonesia sedikit dan bisa dijangkau oleh masyarakat, sebanyak apapun para pihak ilegal menawarkan pinjaman kepada masyarakat, tidak akan bisa merayu atau mengajak masyarakat untuk masuk ke dalam KTA yang bersifat ilegal. Yang ketiga, menyarankan perbankan menawarkan KTA melalui surat kabar, radio, atau media komunikasi lain. Ini disarankan supaya karena dalam surat kabar atau radio sudah memiliki kuasa hukum atau hak paten dari masing-masing penerbit. Sedangkan di media sosial itu tidak semua
hampir seluruh media sosial itu memiliki kuasa hukumnya tertentu, tetapi tidak semua media sosial itu bersifat legal atau sah di mata hukum, sehingga banyak hacker atau cracker yang ingin meretas data kita sehingga terjadi penipuan, sehingga lebih mudah terjadi penipuan dalam bentuk media sosial. Yang keempat, seharusnya pihak bank meminta data lebih dan melakukan survei langsung. Ini dilakukan supaya terhindarnya kredit macet, sehingga memberikan data, sehingga peminjam memberikan data lebih detail kepada bank, supaya bank lebih mempercayai antara peminjam dan pemberi dan terhindarnya terlibatnya pihak ketiga atau debt collector. Sekian dan terima kasih. Jadi kesimpulan yang kita dapat ambil pada analisis yang kita buat itu yaitu Bank Indonesia seharusnya memperketat agar bank-bank lainnya itu tidak meresahkan, marketingnya tidak meresahkan para masyarakat, karena tadi melalui banyak sekali KTA yang ditawarkan melalui SMS. Seharusnya itu tidak boleh dilakukan oleh bank-bank yang bersifat ilegal seperti itu, karena itu akan mengganggu masyarakat dan membuat masyarakat tidak nyaman atas SMS yang ia berikan. Sekian dari kelompok 4. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.